Di 2020 karena ada kontribusi Apple dan Xiaomi yang harganya lebih premium, itu jadi 2,3 juta, naiknya sekitar 27%. Welcome to Superstock. Di episode Superstock, kita selalu membahas saham-saham pilihan dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kali ini, satu saham datang dari sektor trade and investment, yaitu perusahaan Era Jaya Swasembada Tbk. Hari ini saya akan ditemani Kevin Suryajaya, analis dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Kevin. Halo Mbak Lia, halo sahabat Mirai Aset. Oke Kev, hari ini kita akan membahas saham Era nih yang konon katanya naik cantik puluhan persen sejak setahun kemarin. Mungkin bisa diceritakan sedikit background bisnis dari perusahaan Era Jaya Swasembada ini. Oke, jadi Era Jaya ini bisnisnya itu adalah retail dan distribusi. Distribusi smartphone, habis itu voucher internet, ada aksesoris handphone dan segala macam. Habis itu ada komputer juga dan berbagai elektronik lainnya seperti Google Home, Philips Hue, Garmin, dan DJI Drone. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau nggak cuma smart gadget untuk telekomunikasi, tapi juga smart gadget untuk rumah tangga ya? Betul, electronic for lifestyle sih basically gitu. Oke, ya benar, electronic for lifestyle. Tapi dengan pandemi kemarin yang terjadi di sepanjang 2020, boleh nggak diceritain nih bagaimana sih perkembangan bisnisnya menghadapi pandemi tersebut? Jadi pada awalnya memang Era Jaya ini membukukan hasil yang lumayan bagus ya di kuartal 1. Tapi kemudian di bulan April kan ada, kita sendiri tahu juga ada PSBB. PSBB ya. Ya betul, itu ada beberapa tokonya mostly yang di mall-mall itu harus ditutup sementara gitu, sekitar ada 300 toko. Oke, jadi di kuartal kedua ada 300 toko yang ditutup ya? Betul, habis itu lanjut mereka buka lagi di bulan Juli. Nah di situ penjualan mulai rebound gitu. Oke, jadi kita bisa lihat adanya recovery itu sejak kuartal 3 ya? Betul. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong recovery yang terjadi di kuartal 3 untuk si Era ini? Bisa kita lihat penjualan Era memang ditopang oleh cellular phone, smartphone 75,5%. Keduanya itu voucher 11,9%. Ketiga ada aksesoris 7,7% dan terakhir adalah komputer sekitar 5%. Jadi memang masih mayoritas itu adalah smartphone dan juga penyediaan voucher ya? Betul. Berdasarkan data per 30 September 2020, penjualan Era memang seperti yang saya tadi bilang, masih ditopang oleh penjualan telepon seluler atau smartphone. Smartphone ini kontribusinya sekitar 17T. Habis itu voucher itu sekitar 3T, komputer dan aksesoris masing-masing sekitar 1T. Oke, jadi secara total mencapai 23 triliun lebih ya? Betul. Penjualan smartphone sendiri ini kan memiliki banyak brand dan ragamnya. Kalau untuk di Era nih jagoannya brand apa aja nih, Vin? Nah, Era tuh memiliki 3 brand prinsipal besar. Satunya itu Samsung, kedua Apple, ketiga Xiaomi. Untuk penjualan Samsung di 2019 ke 2020 tergolong flat. Tapi yang menarik adalah penjualan Apple dan Xiaomi ini kontribusi lumayan naik signifikan gitu. Seberapa signifikan nih penjualan Apple dan Xiaomi? Khusus untuk Apple, kontribusinya dari 2019 itu kontribusi 5,7%. Jadi sekitar 17%. Untuk Xiaomi itu dari sekitar 7% menjadi 13% gitu. Jadi masing-masing kenaikannya hampir 100% lebih ya? Betul. Menariknya dari data yang kita lihat tadi, kontribusi Apple dan Xiaomi kan naik tuh. Penjualan Era sebenarnya turun lumayan signifikan secara volume. Oh, jadi secara volume tuh sebenarnya turun. Betul. Tapi yang naik secara total transaction. Betul, total value-nya lebih ke harga satuannya. Oke, jadi emang berapa sih average selling price dari per item yang dimiliki oleh Era ini? Kalau di 2019 itu sekitar 1,8 juta. Di 2020 karena ada kontribusi Apple dan Xiaomi yang harganya lebih premium, itu jadi
2,3 juta, naiknya sekitar 27%. Jadi bisa kita simpulkan ya, Kev ya, kalau memang target marketnya Era ini adalah middle to upper class income. Iya, middle to upper class income. Yang mungkin memang secara income ini tidak banyak terpengaruh di masa pandemi begitu. Iya, betul. Jadi waktu quarter 2 memang tokonya banyak yang tutup. Quarter 3 ketika banyak toko yang buka dan Era pun udah buka toko online. Oke, Gitu. jadi semasa pandemi ini pun Era justru menambah channel distributionnya melalui toko online-nya ya. Apa nama tokonya? Ada Era Space dan baru-baru ini juga mereka mulai ke kerjasama dengan Shopee. Oke. Gitu. Jadi mereka bikin flagship store di dalam e-commerce-nya Shopee ya. Jadi itu yang mulai bikin penjualan mereka juga signifikan naik. Karena mungkin juga merambah ke target market yang baru ya. Iya, betul. Indonesia ini kan merupakan negara dengan populasi kelima terbesar di dunia ya. Bagaimana dengan perkembangan penetrasi market untuk smartphone di Indonesia ini? Jadi penetrasi smartphone di Indonesia itu kalau dilihat 2015 hanya 28%. Di pertumbuhannya lumayan pesat, di 2019 pertumbuhan jadi 58%. Oke, jadi hanya dalam 4 tahun nih langsung naik lebih dari 100% ya, Vin ya? Iya, betul. Dan kemudian kalau bisa kita lihat proyeksi dari data, 2025 itu diproyeksikan menjadi penetrasi 89%. Oke, jadi masih prospek yang bagus banget ya? Iya, ditambah kalau kita lihat kan bisnis Era Jaya ditopang oleh smartphone gitu kan. Pertumbuhannya kalau di Indonesia marketnya masih luas banget untuk kedepannya gitu. Dengan potensi perkembangan pasar smartphone di Indonesia yang sangat potensial, tentunya banyak nih persaingan bisnis. Bagaimana strategi Era menghadapi persaingan bisnis tersebut? Selain bisnis smartphone, Era juga memiliki merambah ke bisnis Internet of Things, teknologi seperti Garmin, Google Home, Philips Hue, dan DJI Drone. Selain itu juga mereka merambah ke bisnis kecantikan dengan nama brand The Face Shop. Di Januari 2021 mereka membuka flagship store, ada 35 toko. Dan kami kira ini dengan merambah bisnis baru, harusnya marginnya ke depan akan membaik. Oke, jadi dengan variasi bisnis baru juga mempertebal margin ya? Betul. Sebagai tambahan informasi, juga Era diuntungkan oleh adanya implementasi IMEI. Di tahun lalu ini, September 2020, Kementerian Perhubungan itu mengimplementasikan IMEI ini untuk memblokir handphone ilegal. Jadi kita tahu kan handphone ilegal itu harganya lebih murah. Ada di black market juga ya? Betul. Harga lebih murah. Jadi ini sebenarnya melawan si Era Jaya untuk harus nurunin harga juga gitu. Dan dengan mereka memblokir handphone black market, ini sebenarnya membantu Era menaikkan penjualan ya. Jadi penjualan. kayak customer tidak memiliki pilihan lain selain memberi di distributor yang resmi ya. Betul. Dengan adanya implementasi IMEI, Era justru memperkuat posisi distribusi dia nih untuk penjualan handphone brand Samsung di area Jakarta dan Sulawesi. Secara percentage itu sebenarnya sangat besar ya, kontribusi sekitar 40%. Jadi ini sangat signifikan untuk Era. Akhir Maret kemarin, Era baru saja menggelar stock split dengan rasio 1:5. Sebenarnya tujuan perusahaan ini menggelar stock split nih biar apa nih? Jadi manajemen melihat kenaikan saham Era kemarin kan lumayan signifikan. Kenapa stock split? Agar sahamnya ini lebih liquid dan juga lebih murah sehingga meningkatkan minat investor terhadap saham Era. Dengan potensi saham Era yang diramal cerah ke depannya, bagaimana dengan valuasi saham Era ini? Dengan harga saham Era di 505 per lembar saham dan estimasi full year 2021, PI-nya ini 11,9 Mbak Lia. Nah, dengan harga valuasi seperti ini, saham Era ini masih cukup murah dan layak dibeli. Oke, apalagi ditambah adanya potensi yang cerah ya ke depannya. Iya, betul. Tapi paling nggak investor tetap harus waspada ya, Vin ya. Terima kasih ya, Vin, atas analisa saham Eranya. Sama-sama, Mbak Lia. Semoga informasi dan insight dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan apakah layak saham Era ada di portofolio kalian. Sampai jumpa dan happy cuan! Happy cuan!